Udah, stop. Udah. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat pagi Sobat Gemilang, kita lanjut lagi ya. Masih barengan Andin pastinya di Jamus Gemilang, Jagongan Ran Musyawarah. Kali ini bersama RSUD Merah Putih Magelang. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan klinik baru nih ya, layanan baru yaitu klinik nyeri. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu dokter yang berada di layanan baru RSUD Merah Putih di klinik nyeri, yaitu Dr. Nur Hamam Prakosa MMR, spesialis anestesi, dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif RSUD Merah Putih Magelang. Selamat pagi Dr. Hamam. Selamat pagi Mbak Andin. Oke, ini saya panggilnya Dokter Hamam ya? Ya. Oke, gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik. Ini foto yang disetor ke saya beda ya, sama aslinya ternyata masih muda gitu ya. Oh, masih 17 tahun saya. Masih 17 tahun. Jadi saya lebih konsen ya kalau dengerin penjelasan dokter nih ya, agak mudaan gitu. Masuk Gen Z saya. Oke, Gen Z ya. Baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait layanan baru RSUD Merah Putih, yaitu klinik nyeri. Dan ini termasuk baru ya dokter ya? Iya, betul. Oke, dan mungkin dokter bisa menjelaskan sebenarnya kenapa sih harus ada klinik nyeri gitu di RSUD Merah Putih? Silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Andin. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan tentang klinik nyeri, saya izin perkenalan diri dulu. Oke, boleh, silakan. Ya, saya Dr. Hamam, saya seorang dokter anestesi. Tapi kenapa dokter anestesi di klinik nyeri gitu kan? Mungkin ada yang bertanya gitu ya. Oke. Jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk melanjutkan studi lagi. Setelah studi spesialis anestesi, saya lanjut lagi studi tentang fellowship intervensi nyeri. Jadi saya di sini bukan sebagai dokter anestesi, tapi saya sebagai dokter intervensi nyeri. Oke, ya. Intervensi nyeri. Ya, gitu. betul. Okay. Terus tadi pertanyaannya kenapa didirikan klinik nyeri? Okay. Fakta membuktikan bahwa hampir sebagian besar pasien datang ke rumah sakit itu dengan keluhan nyeri. Mulai nyeri ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Nah, problemnya adalah tidak semua pasien itu tahu harus kemana, harus ketemu dokter siapa, gitu ya. Nah, terus selain itu juga alasan kenapa didirikan klinik nyeri adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup manusia atau masyarakat itu akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit yang menyertai juga. Salah satunya adalah penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu biasa dikenal penyakit orang tua. Nah, kalau hanya boyoken, terus nyeri sendi, nyeri kepala, pusing, pegel dan segala macam. Nah, tapi itu juga saya rasakan. Nah, itu ya remaja jombo. Remaja jombo ya. Oke, baiklah. Oke, terus selain itu faktanya sampai saat ini itu belum banyak rumah sakit yang mendirikan klinik nyeri. Nah, oleh karena itu Kabupaten Magelang salah satunya di Rumah Sakit Merah Putih mencanangkan salah satu pionir di kabupaten untuk mendirikan poliklinik nyeri. Supaya apa? Supaya masyarakat yang punya keluhan nyeri itu tidak bingung harus kemana. Nah, istilahnya ada pertanyaan mungkin, apa bedanya sama klinik, misalkan klinik bedah atau klinik ortopedi atau yang lain. Nah, kita kemas konsep klinik nyeri itu sedemikian rupa sehingga pelayanan untuk penanganan nyeri pada pasien itu bisa ditata laksana dengan holistik atau menyeluruh. Nah, ada kalanya pasien sudah ke klinik, misalkan ke klinik bedah. Untuk apa? Nah, untuk misalkan ada nyeri perut kanan bawah. Otomatis itu kan ada kecurigaan, salah satunya yang paling sering adalah usus buntu. Nah, kalau memang terbukti usus buntu ya obatnya otomatis dengan dioperasi. Nah, tapi ada kalanya setelah operasi 1-5% itu ada
setelah 1 bulan, 2 bulan atau bahkan lebih ada keluhan nyeri yang kambuh di area yang sama. Apakah usus buntunya kambuh lagi? Tentu tidak. Nah, ada kalanya nyeri yang lebih dari 3 bulan itu disebut nyeri kronis. Nah, jadi fokus dari klinik nyeri ini sebenarnya adalah 80% itu adalah fokusnya ke nyeri kronis. Nah, kalau nyeri akut itu istilahnya adalah nyeri yang terjadi kurang dari 3 bulan. Penyebabnya itu jelas ditemukan, nah itu harus dihilangkan penyebabnya. Jadi nyeri itu bisa disebut sebagai suatu alarm atau bahkan nyeri itu sebagai suatu penyakit. Nah, kalau nyeri sebagai suatu alarm itu adalah suatu respon positif tubuh. Itu keagungan Gusti Allah. Menciptakan rasa nyeri sehingga bisa memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak normal di dalam tubuh kita sehingga diberikan rasa nyeri. Seperti tadi contohnya usus buntu, ada peradangan di usus buntunya maka diberikan rasa nyeri biasanya di perut bagian kanan bawah. Nah, obatnya apa? Kalau misalkan itu sebagai sinyal, yang harus dihilangkan adalah penyebab utamanya. Kalau usus buntu berarti harus dihilangkan usus buntunya supaya tidak buntu, ibaratnya gitu ya. Jadi memang tidak hanya terfokus terkait dengan nyerinya aja, tapi ya dicari keseluruhan apa sih penyebabnya gitu. Oke, betul. Ya, tadi kalau saya lanjutkan ya, Pak. Nah, di sisi lain ada yang namanya istilah nyeri kronis. Nyeri kronis itu secara umumnya adalah nyeri yang berkepanjangan. Kalau secara teori itu disebut nyeri kronis itu ketika pasien menderita nyeri lebih dari 3 bulan. Nah, penyebabnya apa? Ketika nyeri sudah berlangsung lebih dari 3 bulan itu penyebabnya sangat kompleks. Bisa karena faktor psikis, bisa karena memang ada problem peradangan atau problem yang lain. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika pasien atau orang masyarakat itu menderita suatu nyeri yang berkepanjangan, itu efek yang tidak diinginkan itu lintas dimensi, bisa mempengaruhi psikis juga, aktivitas harian dan segala macam. Makanya kenapa nyeri itu bisa disebut sebagai sinyal atau alarm, bisa juga disebut sebagai penyakit. Ketika nyeri itu sudah menaun, berlangsung lama, itu sudah sebagai penyakit. Nah, kita harus hilangkan nyerinya. Supaya apa? Supaya kualitas hidup bisa lebih baik. Ya, mungkin gitu. Baik, dokter. Berarti memang nyeri itu, ya tadi dokter bilang bahwa klinik nyeri itu tidak hanya terfokus hanya nyerinya doang, tapi secara komprehensif ya, keseluruhan gitu. Betul. Oke, dokter, kalau untuk layanan klinik nyeri itu layanannya apa aja sih, dokter? Baik, ya. Ya, seperti saya sebutkan tadi, prinsipnya adalah kita menangani nyeri secara holistik atau menyeluruh. Jadi, penanganan nyeri itu bisa menggunakan dengan obat-obatan atau medikamentosa, atau juga dengan terapi intervensi, terapi fisik maupun sampai dengan terapi operasi. Nah, tergantung kasusnya. Nah, artinya kita mendirikan klinik nyeri itu supaya nanti pasien tidak bingung. Pintu masuknya itu satu, klinik nyeri. Nah, nanti ketika sudah dilakukan diagnosa, pemeriksaan dan segala macam, nah ini arahnya nyerinya itu kemana? Apakah nyeri akut, nyeri kronis, atau nyeri seperti apa? Nah, nanti kita evaluasi. Nah, modalitas yang kita punya itu bisa obat-obatan. Nah, itu masternya itu ada dokter saraf di sana, dokter Hana sama dokter Soleh. Terus ada terapi fisik, kita punya dokter Dayu, dokter rehab medik. Nah, ketika nyerinya butuh terapi fisik, fisioterapis, kita punya dokter Dayu. Nah, ketika butuh operasi, salah satunya bisa ada dokter bedah, ada dokter ortopedi. Nah, yang baru dan yang saya dalami, saya lebih ke sayanya ya, terkait ke intervensi nyeri. Nah, apa itu intervensi nyeri? Intervensi nyeri itu adalah salah satu alternatif terapi ketika pasien sudah menggunakan obat-obatan tapi tidak membaik. Nah, kenapa tidak membaik? Artinya kalau misalkan pasien tersebut mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu panjang, otomatis efek sampingnya juga akan meningkat. Nah, oleh karena itu salah satu alternatifnya adalah dikonversi dengan terapi intervensi. Atau alternatif lainnya, ketika pasien sebenarnya harusnya dioperasi, terapi utamanya harusnya operasi. Kita ambil contoh misalkan nyeri tulang belakang, saraf kecepit misalkan. Pasien harusnya dioperasi, tapi ada kondisi yang tidak memungkinkan pasien tersebut dilakukan operasi. Tapi pasien mengalami nyeri. Solusinya seperti apa? Kita lakukan intervensi.
Intervensi seperti apa? Kita kalau bahasa guru-guru saya itu, intervensi nyeri itu adalah sebagai seorang sniper. Oke. Nah, jadi kita cari target operasinya yang mana, target nyerinya yang mana, penyebab nyerinya yang mana, sarafnya yang mana, kita tembak di sana. Ya, jadi nanti kita ada bantuan yang namanya guiding dengan USG ataupun dengan SIAM. Kita cari penyebab nyerinya di bagian mana, kita lakukan tindakan di situ. Jadi kita hilangkan nyerinya dengan menghilangkan sumber nyerinya, gitu. Baik. Oke dokter, kalau untuk kondisi nyeri nih, kondisi nyeri seperti apa yang harus kita ke klinik nyeri gitu? Apa mungkin sampai saat ini paling banyak pasien mengeluhkan sakit apa gitu dokter kalau ke klinik nyeri? Ya sebenarnya klinik nyeri itu diciptakan untuk semua keluhan nyeri. Artinya semua keluhan nyeri yang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi dengan catatan tidak semua nyeri perlu dilakukan tindakan di poliklinik nyeri. Nah, artinya kalau nyeri-nyeri yang ringan, misalkan habis olahraga, terus misalkan nyerinya cuman berem-berem gitu. Kita bisa lakukan tindakan tanpa dengan obat-obatan. Misalkan kayak RICE, istilah medisnya itu RICE. Jadi dengan istirahat, kompres dingin, terus elevasi, terus kemudian kompresi. Kemudian kapan ke klinik nyeri? Ketika ada 4 alasan kapan harus ke klinik nyeri. Yang pertama, ketika pasien sudah menggunakan obat-obatan tapi keluhan nyerinya tidak membaik. Itu yang pertama. Yang kedua, pasien menggunakan obat-obatan tapi muncul efek samping. Misal ada pasien yang tidak kuat dengan penggunaan obat anti nyeri. Misalkan muncul suatu asam lambung meningkat dan segala macam, tapi nyerinya hebat, tidak tertahankan, mengganggu aktivitas, silakan datang ke klinik nyeri. Yang ketiga, pasien sebenarnya sudah dilakukan tindakan operasi. Tapi setelah dilakukan tindakan operasi, secara anatomi, secara gambaran itu sudah bagus. Misalkan operasi tulang belakang, sudah dilakukan operasi penghilangan cepitan sarafnya. Tapi pasien masih mengeluhkan nyeri. Itu tidak sedikit pasien yang seperti itu. Nah, kita lakukan tadi sniper, tembak di target saraf yang menyebabkan nyerinya pasien tersebut. Nah, yang keempat adalah ketika memang pasien kontraindikasi dilakukan tindakan lebih lanjut seperti operasi. Nah, itu masuk ke terapi intervensi. Nah, saya bicara terapi intervensi karena utamanya saya di area situ. Tapi nanti kalau misalkan tidak harus semuanya pasien itu dilakukan terapi intervensi. Ada yang dengan obat-obatan membaik ya sudah. Terus digunakan fisioterapi, terapi fisik cukup ya sudah. Intervensi itu sebagai alternatif ketika terapi-terapi konvensional, terapi-terapi awal itu sudah tidak membaik. Salah satu alternatifnya adalah terapi intervensi. Baik. Memang ini klinik nyeri yang dicari banget sama masyarakat ya, karena ya pasti ada aja ya nyeri gitu ya dokternya, dan segala jenis nyeri diterima gitu di klinik nyeri, walaupun tidak semua nyeri bisa ya dokter ya. Kalau nyeri hati enggak ya? Bisa. Oke, dokter, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Baik. Dan sahabat Gemilang jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol bersama dokter Hamam, dan pastinya kita masih ngobrolin terkait dengan pelayanan baru RSUD Merah Putih, yaitu klinik nyeri. Dan pastikan Anda tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Oke baik, masih barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah bersama RSUD Merah Putih Magelang. Dan pastinya kita masih ngobrol-ngobrol terkait dengan layanan baru RSUD Merah Putih, yaitu klinik nyeri. Dan tadi sudah dijelaskan banyak ya oleh Dokter Hamam, dokter spesialis anestesiologi dan terapi intervensi nyeri RSUD Merah Putih. Bagaimana latar belakang kenapa klinik nyeri ada gitu ya, dan nyeri seperti apa saja sih yang harus langsung ke klinik nyeri gitu. Nah dokter, untuk saat ini kan saat kita nyeri nih dokter, kan banyak beberapa masyarakat yang mungkin ya udah deh beli obat aja, obat anti nyeri gitu, secara bebas kan bisa gitu ya dokter. Itu sebenarnya gimana sih dokter, boleh apa nggak sih kita beli obat anti nyeri secara bebas gitu? Baik, terkait beli obat bebas di warung, kalau ditanyakan boleh atau enggak, boleh. Nah, prinsipnya adalah ketika kita bisa menangani nyeri secara mandiri, itu silahkan diterapi sendiri. Tapi yang namanya obat anti nyeri itu otomatis tidak lepas dengan efek samping. Ya, yang harus jadi catatan adalah, dan harus wajib saya sampaikan adalah, obat pengurang sakit itu tidak boleh diminum berturut-turut lebih dari 5 hari. 5 hari. Ya, maksimal itu 5 hari. Syukur-syukur kurang dari itu udah bagus. Nah, dan tidak harus dihabiskan kalau obat anti nyeri. Kalau sudah tidak ada keluhan nyeri, tidak usah dihabiskan. Nah, obat nyeri diminum ketika nyeri saja. Nah, terus efek sampingnya apa? Yang paling sering itu bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Yang paling parah banyak kasusnya sepele, cuman karena nyeri lutut dengan penggunaan obat anti nyeri dari warung, beli sendiri, akhirnya berakhir di meja operasi dengan lambung bocor. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, kenapa bisa terjadi lambung bocor? Karena salah satu efek samping dari obat pengurang sakit yang paling umum kita pakai, misalkan seperti asam mefenamat, terus natrium diklofenak, terus meloxicam, paroxicam, dan lain sebagainya. Itu salah satunya adalah mengurangi menyebabkan penipisan dari dinding lambung. Kalau diteruskan lama-lama bisa jadi bocor juga. Nah, makanya kalau misalkan nyeri akut atau nyeri yang masih baru bisa ditangani sendiri tanpa dengan menggunakan obat maupun dengan obat warung, ya tidak apa-apa, silahkan. Tapi catatannya tadi, diberikan maksimal 5 hari. Atau catatan yang lain adalah kalau pasien memiliki riwayat MAH, pilih obat yang memang aman dari pengikisan asam lambung. Yang paling aman apa? Paracetamol. Nah, paracetamol itu biasanya dipakai untuk penurun panas. Tapi ternyata faktanya paracetamol itu bisa dipakai sebagai anti nyeri ringan, gitu ya. Tapi kalau nyeri berat ya tidak bisa pakai paracetamol. Gitu. Kalau sudah berlangsung lama, terus-terusan tidak sembuh-sembuh, ya silahkan kita konsultasi ke klinik nyeri. Oke, berarti tidak baik ya kalau secara terus-menerus ya dokter. Betul, ya. Itu dia tadi, lambungnya bisa bocor gitu kan. Kalau tadi dokter bilang paracetamol itu juga bisa untuk menghilangkan rasa nyeri gitu ya. Berarti kalau misalnya kita pusing, kita beli obat-obat di warung yang dengan merek-merek tertentu gitulah ya dokter ya. Itu berarti juga ada efek dari, maksudnya ada zat dari paracetamol juga nggak sih dokter? Khususnya untuk meredakan nyeri? Tergantung komposisi dari merek obatnya ya. Contoh misalkan kayak Panadol itu isinya kan paracetamol sama kafein kalau nggak salah. Nah, intinya adalah kenapa paracetamol dijual bebas, karena dalam tanda kutip dirasa obat anti nyeri yang paling aman. Gitu. Tapi yang harus jadi catatan adalah paracetamol walaupun image-nya adalah aman, tetap semua obat itu sifatnya racun. Prinsipnya itu. Sebisa mungkin tidak pakai obat, kita tidak minum obat. Kecuali misalkan kayak pasien-pasien hipertensi, gula, yang harus konsumsi obat dalam jangka waktu panjang, nah itu kan dinilai kemanfaatan dari penggunaan obat dalam jangka panjang itu lebih baik daripada tidak menggunakan obatnya. Itu mau tidak mau harus diberikan jangka panjang. Tapi khusus obat anti nyeri, sebisa mungkin kalau nyeri teratasi tanpa obat lebih baik. Prinsipnya gitu. Baik, oke. Dokter, tapi ada nggak sih dokter nyeri karena sugesti gitu dokter? Wah, bisa. Oke. Kita bahas tentang definisi nyeri sendiri ya. Oke. Berdasarkan Asosiasi Pain Dunia,
yang terbaru itu definisinya tahun 2020 itu menyatakan bahwa nyeri, apa yang disebut nyeri? Nyeri itu adalah suatu pengalaman yang tidak menyenangkan dari sensorik dan emosional. Ya, artinya pengalaman sensorik dan emosional gitu ya. Terus yang diakibatkan oleh apa? Karena kerusakan jaringan atau hal yang menyerupai kerusakan jaringan. Belum tentu ada kerusakan jaringan bisa menyebabkan nyeri. Nah, kita bahas sedikit demi sedikit. Satu, tadi poin terkait pengalaman tidak menyenangkan. Artinya tidak ada orang yang akan senang dengan nyeri, kecuali orang abnormal ya. Nah, kalau abnormal nanti konsulnya ke dokter jiwa. Ada orang yang senang dengan disakiti, dia bahagia. Nah, itu abnormal itu ya. Itu kita tidak bahas itu. Nah, tadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Artinya tidak sebagian besar atau hampir semuanya orang itu tidak senang dengan rasa nyeri. Terus yang kedua, tadi dipengaruhi oleh faktor emosi dan sensorik. Artinya pengaruhnya itu bisa fisik maupun psikis. Nah, psikis ini dipengaruhi apa? Banyak hal. Bisa karena kebiasaan, sosio budaya, terus derajat dan segala macam. Ada jargon bahwa orang kaya itu lebih tidak tahan nyeri dibanding orang miskin. Gitu ya, katanya kayak gitu. Tapi saya tidak percaya itu. Artinya prinsipnya adalah nyeri itu sifatnya subjektif. Jadi kita tidak bisa menggambarkan suatu nyeri berdasarkan persepsi kita. Kadangkala dengan misalkan ada trauma kena paku, sama-sama kena paku, lokasinya sama, terus besar pakunya sama. Untuk orang A dan orang B itu responnya masing-masing. Ada yang responnya sangat nyeri, ada yang biasa aja. Nah, itu karena apa? Tadi sifat nyeri itu sifatnya subjektif. Nah, kita harus percaya ke pasien atau orang yang menyatakan nyeri. Tidak ada istilah tadi ibaratnya menye-menye, lemah, kayak macam, manja dan semacam. Karena tadi sifat nyeri itu persepsinya masing-masing. Tidak semua orang yang terkena rangsangan nyeri itu akan mempersepsikan sebagai suatu nyeri. Contoh seperti debus. Nah, itu padahal melakukan tindakan yang nyeri. Dari sisi penonton itu nganggapnya itu adalah suatu nyeri, sakit pasti. Tapi ternyata faktanya bahwa dari segi pelakunya itu tidak merasakan nyeri, katanya gitu ya, katanya. Gitu ya. Katanya saya belum pernah nyoba sebenarnya. Ya. Katanya seperti itu. Ya, kembali lagi bahwa itu tadi nyeri itu sifatnya subjektif. Jadi apa yang dinyatakan oleh orang atau pasien kita harus percaya. Saya sebagai dokter tidak bisa menilai pasien bahwa datang walaupun saya menilai sebenarnya rangsang nyerinya itu minimal, tapi pasien datang ke klinik misalkan nangis-nangis, mengeluh nyerinya hebat dan segala macam, ya saya harus percaya pasien dan saya harus wajib mengobati pasien tersebut gitu. Terus apa ya tadi? Kerusakan terkait nyeri itu diakibatkan oleh kerusakan jaringan atau apa yang menyerupai kerusakan. Contohnya, nyeri yang disebabkan kerusakan jaringan itu seperti yang saya sebutkan tadi, seperti usus buntu. Nah, usus buntu itu adalah keadaan di mana ada terjadi peradangan di usus buntunya. Oleh karena itu, kerusakan jaringan yang kita harus hilangkan, kita harus atasi. Nah, ada kalanya tiba-tiba ada yang namanya kalau istilah awam itu psikosomatis, awam bukan ya? Ya, itu kadang-kala itu sebenarnya nggak ada kerusakan jaringan, nggak ada, tapi pasien mengeluhkan nyeri. Ya, kita harus mencari itu. Kita harus lakukan tindakan, kita harus berikan terapi supaya pasien tetap nyaman. Nah, terapinya apa ya? Tergantung nanti pasien penyakitnya apa. Oke, baik. Jadi kan dokter bilang bahwa setiap orang kan punya persepsi rasa sakit itu beda-beda ya dokter. Betul, ya. betul. Tapi kadang ada yang nggak merasa sakit, tahu-tahu pas diperiksain ternyata udah parah, ya dokter ya. Banyak. Karena dia merasakan aku nggak apa-apa, nggak sakit gitu ya. Ada juga kayak gitu dokter ya. Banyak. Itu namanya Superman. Oke, baik sahabat Gemilang, untuk Anda yang ingin ikut memberikan pertanyaan langsung saja bisa gabung ya di 081578968968. Nah dokter, ini sudah ada pertanyaan dari Instagramnya RSUD Merah Putih dari Ica Zulfa. Dokter, kalau nyeri di gigi hingga pipi dan kepala cekot-cekot sampai tidak bisa tidur, kondisi sedang hamil, apakah perlu ke klinik gigi atau cukup ke klinik gigi? Silakan dokter. Baik, oke. Kita harus evaluasi dulu, itu nyeri giginya itu sudah berapa lama. Artinya apa? Kalau dari pasien itu sudah curiga bahwa ini problem nyerinya itu dari gigi, ya kita harus evaluasi dari giginya dulu. Jadi pertanyaannya harus ke klinik
gigi dulu atau ke klinik nyeri, ke klinik gigi dulu. Pastikan giginya tidak ada masalah. Karena kalau giginya bermasalah artinya adalah suatu odontalgia, nyeri yang disebabkan karena nyeri karena struktur giginya. Nah, itu ranahnya ke dokter gigi. Nanti apakah ada gigi yang berlubang atau apa ya kita harus diselesaikan dulu penyebabnya. Tapi ada istilah lain nyeri yang keluhannya itu mirip-mirip dengan odontalgia atau nyeri gigi, yaitu adalah trigeminal neuralgia. Jadi itu nyeri yang disebabkan oleh gangguan dari saraf kelima kepala. Keluhannya itu ada di 3 tempat utamanya, ada di area jidat, di area pipi maupun di area dagu. Nah itu biasanya berlangsung sangat lama, menaun. Ciri khasnya trigeminal neuralgia itu biasanya adalah dalam bentuk serangan nyerinya. Jadi kadang muncul, kadang tidak. Dan serangannya itu biasanya tidak terlalu lama, bisa dalam hitungan detik maupun kurang dari 2 menit. Nah itu kita harus periksakan. Nah kalau misalkan memang terbukti bahwa problemnya adalah trigeminal neuralgia, kita ada terapi yang namanya blok gangerin, Gasserian block namanya. Jadi kita lakukan tindakan intervensi ke saraf sumbernya, kita lakukan tindakan supaya tidak kambuh-kambuh lagi. Tapi kembali lagi kalau keluhannya di gigi, ya mau tidak mau kita harus pastikan dulu problemnya gigi benar atau tidak. Kalaupun hamil dengan datang ke kontrol dokter gigi tidak ada masalah sebenarnya. Baik, jadi ada banyak pilihan ya dokter ya? Betul. Oke, siap dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Wahyu di Salah. Saya sering merasakan nyeri di area jantung ya, di area jantung dokter. Kadang nyeri, kadang hilang nyerinya. Kira-kira kenapa ya dokter ya? Oke, baik. Area jantung ya. Mungkin definisi orang awam di area jantung itu mungkin di area dada, atas, kiri mungkin ya. Di situ adalah banyak sekali struktur atau organ yang ada di sana. Kita harus cari dulu faktor resikonya. Yang pertama, Mas siapa tadi? Wahyu. Nah, Mas Wahyu itu kira-kira usianya berapa? Apakah ada faktor usia untuk kejadian penyakit jantung atau tidak? Kerjaannya seperti apa? Karena di area dada kiri atas itu banyak sekali yang bisa menyebabkan nyeri. Bisa contohnya memang murni dari jantung atau jantungnya, atau di luar jantung. Mungkin ada riwayat rokok, ada penyakit yang namanya pleuritis. Ada yang namanya peradangan di otot-otot area dada depan. Ada yang namanya nyeri interkostal atau nyeri di area sela-sela iga. Nah, kita harus evaluasi dulu. Nah, yang jelas kalau misalkan memang ada keluhan nyeri dan itu menaun, sering kambuh dan itu tidak tertahankan, mengganggu aktivitas, silahkan kontrol, nanti kita evaluasi. Oke, gitu jadi ya. kalau memang di bagian area jantung itu faktornya banyak ya dokter ya? Banyak sekali, jadi banyak harus sekali. lebih diperiksa lagi aja langsung Iya, ke dokter. betul. Baik, dokter, ini ada Dian. Saya lahiran sesar, sudah 1 tahun. Kadang di bagian perut yang disesar kadang nyeri. Apakah perlu ke dokter nih? Silakan. Ya, durasinya 1 tahun lebih ya. Artinya kalau dari perjalanan waktu itu sudah masuk ke nyeri kronis. Nah, artinya kalau misalkan dia ada riwayat sudah pernah dilakukan sayatan atau operasi dan terjadi nyeri yang berkepanjangan, ada kemungkinan itu karena penyebabnya pengelupasan selubung dari saraf yang di area sana. Nah, nanti salah satu terapinya bisa dengan intervensi. Intervensinya apa? Kita berikan salah satunya adalah terapi regenerasi. Jadi kita picu sarafnya, kita picu selubung sarafnya untuk terjadi pembaruan, peremajaan. Harapannya setelah terjadi peremajaan itu tidak nyeri lagi. Nah, nanti untuk memastikan boleh kontrol ke klinik nyeri, tidak apa-apa. Oke, siap. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Instagram RSUD Merah Putih ya dokter ya. Dari Rizky Ardia, dokter mau tanya, misal pasien mengalami nyeri lambung setelah makan, lalu mereda setelah kurang lebih 3 hari konsumsi obat. Lalu apakah konsumsi obat serupa boleh dilakukan jika kambuh? Oke, ya, terkait repetisi penggunaan obat ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan memang nyerinya itu dalam artian tidak terlalu berat, masih bisa tertangani, tanpa obat bisa, tidak apa-apa dilakukan terapi fisik, misalkan dengan kompres hangat, itu memungkinkan, tidak apa-apa. Tapi kalau diperlukan memang penggunaan obat, boleh diulang penggunaan obat, dengan catatan memang sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter apakah obat ini aman atau tidak dalam jangka waktu panjang. Kalau obat mah itu biasanya kalau yang paling sering dipakai itu kan adalah antacid, sukralfat ya. Kalau misalkan merek-mereknya ada Promah, ada dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bisa dipakai
dalam waktu berurutan bisa 3 hari sampai 5 hari. Oke. Kalau seminggu lagi kambuh boleh diulang lagi, nggak apa-apa. Oke. Tapi dalam jangka waktu yang berurutan, catatannya sebisa mungkin 3 sampai 5 hari maksimal. Oke, dokter, ini ada pertanyaan lagi ya dari Instagram. Ya, mungkin ini lebih ke apa ya, kandungan gitu ya dokter ya. Baik. Dok mau tanya, habis sesar, hamil di luar kandungan dokter, Ya, bisa nggak hamil lagi dokter? waduh, tanyanya ke saya. Bisa. Ya, Bisa, ya, saya coba penting. ya, bisa. Yang Tapi penting- yang jelas kan di luar kandungan itu kan habis dioperasi itu kan dikembalikan lagi fungsinya. Nah, keistimewaan tubuh manusia itu terkait reproduksi itu ada sisi kanan, sisi kiri. Ya. Apa namanya, yang proses melahirkannya itu sampai ke uterus, sampai ke rahim, itu prosesnya untuk pembentukan apa namanya janin itu bisa sisi kanan, sisi kiri. Nah, prinsipnya adalah kalau misalkan pernah ada riwayat hamil di luar kandungan, bisa hamil atau tidak bisa. Silahkan konsultasi ke dokter kandungan dulu. Oke, iya. Baik, dokter, satu pertanyaan lagi. Ini dari Mira yang ada di Gunung Pring Muntilan. Dokter, saya mau tanya, seperti apa sih prosedur jika misalnya kita sudah merasakan sakit nyeri yang hebat? Apakah ke IGD dulu? Apakah kita bisa langsung ditangani oleh dokter klinik nyeri? Gimana dokter? Baik. Sesuatu yang sifatnya urgent, emergensi, apapun itu keluhannya, pintu masuknya tetap ke IGD. Oke. Nah, nanti dari IGD akan melakukan triase atau analisa. Apakah ini nanti harus ditangani oleh dokter bedah, dokter nyeri, dokter tulang atau apapun, nanti akan dianalisa di sana. Prinsipnya kalau kondisi emergensi apapun itu keluhannya, tetap pintu masuknya IGD. Oke, jadi dari IGD dulu ya? Ya, betul. Oke, baik dokter Hamam, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Baik. Dan sahabat Gemilang, jangan kemana-mana, pastinya kita masih di Jamus Gemilang Jagungan Lan Musyawarah bersama RSUD Merah Putih Magelang, dan kita masih ngobrolin layanan baru RSUD Merah Putih Klinik Nyeri. Jadi pastikan Anda terus bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Oke, masih barengan Andin dan juga Dokter Hamam, dokter spesialis anestesiologi dan terapi intervensi RSUD Merah Putih, dan pastinya kita masih ngobrolin tentang layanan baru RSUD Merah Putih klinik nyeri. Tadi Dokter Hamam sudah menjelaskan banyak ya terkait dengan klinik nyeri dan juga nyeri-nyeri seperti apa saja yang diharuskan langsung ke klinik nyeri. Dan dokter, kita masih ada satu pertanyaan yang nyempil ya. Kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk dari Instagramnya RSUD Merah Putih dari Dika 103. Bener dokter, kakak saya kalau nyeri punggungnya kumat lebih sering beli jamu karena saya takut dosisnya berlebihan. Nah gimana nih dokter terkait dengan jamu gitu? Oke, terkait dengan jamu. Sebenarnya jamu itu adalah salah satu terapi komplementer istilahnya, terapi tambahan. Kalau misalkan memang jamunya itu benar-benar alami dan dikonsumsi dengan dosis yang bagus, enggak apa-apa. Dan kalau itu bisa meredakan nyerinya, silahkan. Tapi saya tidak menyarankan penggunaan jamu yang berkepanjangan. Nah, prinsipnya adalah harus dievaluasi nyeri boyoknya karena apa. Nyeri boyok itu bisa karena otot, bisa karena tulang, bisa karena sendinya, atau bisa saraf kecepit dan lain sebagainya. Nah, prinsipnya semua penyebab nyeri itu harus dievaluasi, nanti dilakukan terapi sesuai dengan penyebabnya. Oke, baik. Jadi sebenarnya jamu it's okay, nggak apa-apa ya dokter ya? Nggak apa-apa, asalkan tidak berkepanjangan dan benar-benar jamu yang alami, tidak masalah. Oke, baik. Dokter, mungkin dokter bisa memberikan arahan ya? Arahan nih. Mungkin pesan-pesan untuk masyarakat di Kabupaten Magelang yang terkait tentang pain clinic nih. Jadi nggak usah perlu ragu kalau memang ada nyeri-nyeri yang tidak bisa terkontrol, bisa langsung aja ke klinik nyeri. Silakan dokter. Arahannya baik ya. Ya, prinsipnya adalah apapun nyerinya, minumnya teh botol soso. Dokter, kenapa nyebutin banget sih dokter? Kita kan nggak promosi. Oke. Jadi ketika pasien atau ketika masyarakat di Magelang itu mengalami suatu nyeri, ketika tidak membaik dengan obat-obatan yang dibeli pribadi, dibeli mandiri, silahkan konsultasikan ke dokter. Nah, kalau misalkan mau konsultasi ke poliklinik nyeri, boleh. Nah, artinya nanti kita evaluasi, tidak semua keluhan nyeri harus berakhir dengan tindakan, tidak semua keluhan nyeri harus berakhir dengan operasi. Yang penting dievaluasi dulu. Kembali lagi saya ini udah tutup belum? Oh belum. Oh ya sudah. Oh ya sudah. Sudah itu dulu. Gitu aja. Oke, dokter juga mungkin bisa share ya ke kita untuk jadwal praktek ya di klinik nyeri. Silakan dokter. Oke ya. Klinik nyeri beroperasi Senin sampai Sabtu. Jamnya buka jam 10 sampai jam 1 sementara. Kita sementara jamnya pendek dulu. Terus di situ ada 5 dokter yang berjadwal di poliklinik nyeri. Ada dokter saraf, dokter ortopedi, dokter rehab medik, dan saya sebagai dokter anestesi dan terapi intervensi. Saya menonjolkan jadwal saya aja ya. Saya jadwalnya di hari Kamis dan Jumat jam 10 sampai jam 13. Nanti jadwal yang lain diisi oleh dokter-dokter yang lain. Prinsipnya adalah masing-masing dokter punya kompetensi masing-masing untuk penanganan nyeri yang komprehensif dan holistik. Iya baik. Terima kasih Dokter Hamam untuk waktunya hari ini. Terima kasih sama-sama. Sukses terus dan sehat terus juga ya dokter ya. Dan pastinya sahabat Gemilang jangan ragu karena Dokter Hamam menunggu Anda kalau misalnya memang Anda sedang mengalami nyeri yang tidak terkontrol. Jadi bisa langsung saja berkunjung ke klinik nyeri RSUD Merah Putih Magelang. Dan pastinya sampai di sini dulu Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah spesial bersama RSUD Merah Putih Magelang. Saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.